بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المؤلف rahimahullahu ta'ala melanjutkan, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, iftarada ala jami'il ibad, atas setiap hamba. Apa yang Allah wajibkan? Al-kufra bit-taghut, mengkufuri at-taghut, wal iman billah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini kewajiban bagi kita. Seseorang yang telah mengaku bertauhid, di antara konsekuensinya yang harus ia jalani adalah mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu al-muallif rahimahullahu ta'ala setelah itu beliau mendefinisikan taghut sebagaimana diterangkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan di dalam matan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Siapa nama al-imam Ibnul Qayyim? Ada yang tahu? Al-Qayyim itu adalah nisbat ataupun gelar bapak beliau, karena dahulu bapak beliau itu ditugaskan untuk mengurusi sebuah sekolah atau madrasah. Jadi orang tua beliau adalah qayyimnya, orang yang mengaturnya, yang mengurusinya. Nah, adapun nama beliau rahimahullahu ta'ala adalah Muhammad ibnu Abi Bakar, Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang makna taghut, dan definisi taghut yang beliau sebutkan ini adalah definisi yang paling mencakup. Disebutkan oleh para ulama, definisi taghut yang paling mencakup dan paling sempurna. Beliau mengatakan taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddah, apa yang dengannya seorang hamba melampaui batas min ma'budin, dari yang disembah, au matbu'in, atau pada yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati, dipatuhi.
Jadi siapa saja yang melampaui batas di dalam urusan ma'bud, ibadah, dari yang disembah kepada yang diikuti, kepada yang ditaati, melampaui batas dia, melebihi batas yang telah ditentukan, maka itu dinamakan dengan apa? Taghut. Sehingga sangat keliru ketika ada orang-orang di negeri kita ini, terkhusus kaum Khawarij. Jadi kalau diistilahkan taghut, kepada mereka pasti mereka mengartikan apa? Pemerintah. Jadi taghut menurut mereka itu ya pemimpin. Ini keliru. Karena makna taghut itu luas. Makna taghut luas. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim kalau menyebutkan makna taghut, menyebutkan kalimat taghut itu maknanya luas. Terkadang diartikan dengan sihir, terkadang diartikan dengan syirik, terkadang diartikan dengan yang lainnya. Sehingga maknanya luas. Sehingga sebuah kezaliman yang terjadi di negeri kita ini ketika dimaknai taghut tersebut dengan makna yang ringkas ataupun kecil ataupun makna yang sempit, pemerintah. Na'udzubillah. Nanti kita akan sebutkan. Baik, jadi taghut ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dengannya seorang hamba melampaui batas, itu taghut. Dan taghut itu berasal dari kalimat apa? Tughyan, tagha. Antum kalau isi air, misalnya ini gelas, kalian isi terus air. Ketika melewati batas ini, tumpah tidak? Itu namanya tughyan, melampaui batas. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Nuh dan para pengikutnya? Apa kata Allah? Walamma taghal ma, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air itu melampaui batas, air bah, banjir yang begitu besar, sehingga melampaui batas, gunung-gunung aja terlewati. Apa kata Allah? Hamalnakum fil jariyah. Kami bawa kalian, kami selamatkan kalian di atas bahtera, kapal. Itu makna taghut secara bahasa. Adapun secara istilah adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma tajawaza bihil abdu haddah, apa yang seseorang melampaui batas padanya, baik yang diibadahi dia melampaui batas, atau yang ditaati, atau yang dipatuhi, diikuti, melampaui batas. Nah, ini dinamakan dengan taghut. Baik. Wa qala Syekh rahimahullah, lalu Syekh mengatakan wat tawaghitu katsiratun, dan taghut itu banyak kata beliau. At-tawaghit katsirah. Taghut itu banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsah. Dan yang paling besar itu ada berapa? Ada 5. 5 taghut yang paling besar. Akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala satu persatu. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Ini taghut yang paling besar ayyuhal ikhwah. Yaitu iblis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, melampaui batas. Nah, Allah azza wa jalla perintahkan ia untuk bersujud kepada Adam, ia enggan untuk bersujud ihtiram kepada Adam.
Baik. Ini tagut yang paling besar, yaitu iblis. Bisa dipahami ya? Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dalam keadaan ia meridhoinya. Dia rela disembah, dia ridho disembah. Ini tagut namanya. Makanya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat dan kita melihat dari sebagian tokoh-tokoh sufiyah ataupun mursyidnya itu, ketika datang orang kepada mereka bersujud di hadapan mursyidnya itu, syekhnya, gurunya, sampai cium tangannya itu dibolak-balik. Dia ridho untuk dilakukan hal tersebut. Ini apa namanya, Ihsan? Tagut. Diibadahi. Dan dia ridho untuk diibadahi, disembah. Baik, ana ada pertanyaan. Indah ya gempar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau disembah oleh orang-orang Nasara. Kita katakan bahwa tagut itu adalah yang disembah selain Allah. Nabi Isa tagut apa bukan? Kenapa? Karena beliau tidak ridho disembah. Paham ya? Jadi sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ia meridhoinya, itu tagut. Siapa saja. Nah. Waqala, kemudian wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, ini tagut namanya. Contohnya siapa? Fir'aun alaihi la'natullah. Dia menyeru manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Bahkan ia mengatakan sebagaimana di dalam firman Allah Azza wa Jal, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Iblis saja tidak berani mengatakan ini. Berada pada puncak melampaui batas, berlebih-lebihan, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Sehingga siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, maka ini dinamakan dengan tagut. Dinamakan dengan at-tagut. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa yang mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib, yang mengakui, meyakini, tahu urusan-urusan yang ghaib. Nah, ini tagut namanya, secara langsung ataupun tidak. Na'udzubillah. Nah, ini banyak terjadi dari kalangan tokoh-tokoh sufiyah. Banyak sekali dari kalangan tokoh-tokoh sufiyah yang mengatakan bahwa ia tahu urusan yang gaib. Dia akan tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Sehingga ini benar-benar menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi SAW saja seorang Rasul, beliau tidak mengetahui ilmu ghaib. Al-ghaibiyah, enggak tahu Nabi SAW. Dikeluarkan oleh Imam Muslim sebuah riwayah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima sayakunu fil ghad faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau tahu dan mampu mengabarkan apa yang akan terjadi di keesokan harinya, sungguh ia telah membesarkan sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah sebutkan di akhir surah At-Talaq? Indak ya Muhammad. Surat At-Talaq apa surat yang lainnya? Al-Jin. Ayo, barakallahu fiik. Apa isinya? Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa min rasulin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui urusan yang ghaib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, memberitahukan kepada seorang pun dari ilmu ghaibnya tersebut illa mir rasulin, kecuali dari kalangan para rasul yang Allah beritakan, yang Allah beritahu sesuatu yang memang Allah beritakan. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi dari peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu semuanya adalah wahyu. Semuanya adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa ta'ala, bukan menunjukkan Rasulullah tahu perkara yang gaib. Bisa difahami ya? Sehingga kalau ada orang yang mengakui tahu ilmu gaib, dia adalah tagut. Nah, ada orang kehilangan sepeda motor. Ya Ihsan, apa kehilangan apa? Hah? Ada orang kehilangan sepeda motor, datang ke syekh tersebut. Syekh, saya sudah hilang sepeda motor dah 1 pekan. Oh, ada sepeda motornya. Kamu pergi aja ke tempat itu, kampung itu. Di sana ada sebuah pohon. Nah, di bawah pohon itu ada rumah. Nah, di situ sepeda motornya. Datang ke sana tidak ada. Rumah pun tidak ada. Pohon pun tidak ada. Na'udzubillah. Baik. Yang terakhir, waman hakama bighairi ma anzalallah, yaitu siapa yang berhukum ataupun menetapkan hukuman dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau disebutkan ini, orang-orang Khawarij mereka langsung memaksudkan dengan kalimat ini pemerintah muslimin. Ini keliru, ayolah ikhwah. Sebuah kekeliruan, karena berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jal, itu hukumnya ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang hukumnya apa? Dosa-dosa besar. Paham ya? Berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jal, ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kapan? Ketika dia meyakini bahwa hukum ini lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik, lebih sempurna dibandingkan hukum Allah. Nah, ini keluar dari Islam. Namun kalau dia tidak meyakini itu, dia cuma terpaksa menjalani apa yang telah ditetapkan seperti apa yang ada di negeri kita ini, ya, maka itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar dan tidak mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Dan insyaallah kita akan pelajari di dalam kitab Al-Usul As-Sittah terkait tentang pembahasan ini. Baik, ini 5 pokok ataupun contoh dari at-taghut. Wa qala Syekh rahimahullahu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dalil apa maksudnya ini? Siapa saya tanya ini? Jangan ihsan terus. Dalil tentang apa ini? Indak. Dalil tentang apa yang akan disebutkan oleh Syekh? Iya. Tentang apa ini maksudnya? Tentang taghut. Taghut itu cuma contoh-contohnya aja. Dalil tentang apa? Indak. Dalil tentang
wajibnya mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama Islam. Tidak ada pemaksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nampak jelas ar-rusydu minal ghayy, petunjuk dari kebatilan, kesesatan. Jelas ini petunjuk, ini kebatilan. Lalu Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa mengkufuri at-taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Diterangkan oleh para ulama, tali yang kokoh tersebut di dalam ayat ini apa? La ilaha illallah. Jadi seseorang mengkufuri taghut, ya, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Qala Syekh mengatakan, hada wa hada ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bisa difahami ya? Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya mengkufuri at-taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Qala wa fil hadith, dan di dalam al-hadith alladhi rawahu al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan juga dikeluarkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, Ra'sul amri al-Islam, modal dari segala perkara adalah Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiang-tiangnya itu adalah as-shalah, menunaikan salat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak dari semuanya itu adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah amalan yang paling tinggi yang akan menyempurnakan semuanya itu adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil tentang apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Thumma qala Syekh, kemudian beliau mengatakan, wallahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan selawat Allah subhanahu wa ta'ala atas Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu a'lam bissawab. Dengan ini insyaallah berakhir kita dari pembahasan kitab ini. Saya berikan waktu 1 pekan terhitung mulai Kamis. Jumat libur ya. Kamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Murojaah matan. Berapa hari? Mulai Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis kita masuk. Nah, hari Kamis kita masuk. Dan jadwal dars ana semua jadi masjid. Gak ada yang murojaah di atas. Itu enggak murojaah namanya, tidur. Nah,
Bilang tidur langsung insan tutup muka. Nah, menunjukkan dia sadar diri. Barakallahu fiik. Ya, jadwal dars ana semuanya di masjid. Duduknya agak ke belakang, biar ana bisa pantau lewat ini. Jadi kemanapun saya bisa pantau lewat CCTV. Taib naktafi bihadha, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.